Oke, balik lagi di YouTube Man City Room. Kali ini kita bakal ngebahas review pertandingan antara Arsenal melawan Manchester City di laga Community Shield. Dan gimana hasilnya? Adu penalti. Kalau di penalti dan di waktu normal satu sama ya. Iya. Kita yang nyetak gol tuh Cole Cole Palmer dan Disamakan gol bunuh diri dari Akanji di Akanji. menit 100. iya, tapi kita bahas dulu dari sisi line up ya. Setelah gua tahu line up City itu kemarin, gue tuh biasa aja, ya udah. Oke, bisa lah gitu Oke ya. lah gitu. Tapi pas gue lihat lagi kayaknya Pep emang masih ini deh, masih apa namanya, meramu-ramu gitu. Karena menurut gue di pertandingan penting tuh City jarang main dua striker gitu. Iya, jarang. Maksudnya lawan misal di Liga Champion gitu, di semifinal makanya tuh striker gak digantian kan, Alvarez yang lawan Real Madrid babak kedua. Terus juga lawan Munchen juga satu striker doang gitu. Jadi menurut gue nih masih agak uji coba gitu. Tapi gue masih ngerti kenapa Pep mainin dua striker, karena kan ini berhasil tuh di main di Etihad Stadium kan. Kevin sama Haaland main dua di depan. Itu kapan tuh, lawan kapan? Lawan di Etihad lawan Arsenal. Maksudnya Ya, Pep karena lawan kita Arteta dengan tim yang mirip sama dari lawan kita. Arsenal. Lawan Kan Arsenal. 4-3-3 itu. Enggak, si Kevin De Bruyne sama Haaland tuh dua di enggak. depan. Ya, tapi maksudnya Maksudnya mungkin gue ngerti Pep kenapa masang formasi ini karena berhasil di Etihad Stadium gitu loh. nggak, tapi kata dia ini agak beda sih. Maksudnya Kevin De Bruyne tuh sebenarnya juga bukan yang dua striker, ini tetap role-nya beda kan. Nggak, maksud gue waktu kita lawan Munchen sama lawan kemarin di preseason lawan siapa? Pertama Yokohama tuh kita main 4-3-3 bagus, terus pas main 4-4-2 tengahnya tuh nggak ada. Menurut gue juga ngikutin ini karena John Stones nggak maju di sini kan, dia benar-benar jadi CB biasa kan, jadi otomatis depannya dua ya, walaupun agak mundur dikit tapi secara siap Stone tuh nggak di tengah, jadi secara pemain gak numpuk banyak di tengah, sama kayak yang gue bilang tadi di Etihad. Di Etihad tuh sebenarnya si Johnson nggak maju sama sekali. Iya, makanya sama kayak malam ini, makanya kemarin enggak, tadi malam tuh benar-benar Johnson nggak kayak biasa, nggak dari tengah loh. Maksudnya bisa aja kan sebenarnya Pep mainin ini Foden, ngapain Foden nggak dimainin gitu. Maksudnya bisa. Menurut gue 4-4-2 bukan menurut Ade ya. Ini bukan karena dulu menang, karena ini masih coba-coba menurut Ade. Iya, mungkin iya, dan gue juga bisa, makanya gue bisa ngerti karena berhasil lawan Arsenal, gue bilang gitu. Tapi itu juga dibahas sama yang lain kan. Pep selalu pakai Son maju, tapi lawan Arteta nggak maju lagi 4 gitu ya. Mungkin faktor dari situ juga ada. Nah, soalnya menurut gue ini pure 4-4-2 ya, beda sama menurut gue yang waktu Arsenal tuh 4-4-1-1 menurut gue. Agak mundur kan sih. Agak mundur dan kan dari playmaker kan. Kalau si Alvarez ini nggak jadi playmaker. Tapi sempat beberapa kali mundur sih. Enggak, menurut yang gue dari jarak jauh itu agak di belakang Haaland, terus agak di kanan iya, tapi itu emang mundur karena maksudnya mundur maju emang karena rajin aja Alvarez juga gitu loh. Tapi kalau sebagai playmaker masih kurang. Ya buktinya itu Haaland gak dapat sama sekali. Emang menurut gue ini agak coba-coba dan which is fine karena masih pre-season gitu. Tapi kalau kita lihat dari apa namanya pemain yang dimainin, Kovacic masih oke ya. Oke banget ya. Apalagi di babak pertama kan sering nusuk, yang udah kita bahas bilang juga di live. Sering nusuk, sering umpan nusuk juga dapat beberapa nusuk kali. Maksudnya dribbling ya. Dribbling dan umpan juga kan. Umpan iya. Jadi menurut gue yang salah satu yang paling kelihatan tuh Kovacic, terus siapa lagi? Terus menurut gue sih yang oke ya, Ortega menurut gue oke. Oke, dia nangkis dua apa save ya dari si Havertz ya. Di babak pertama. Terus ya nggak banyak sih ya. Nggak banyak yang. Terus Haaland nggak kelihatan. Terus Akanji, kalau kita tahu ya, Akanji tuh di babak pertama 2 kali nggak bisa jaga Saka. Beda banget sama Saka. Saka sama sempet tuh yang pertama tuh dari White ya. Ben White dia masuk ke dalam, sekali tapi si ya, Akanji malah keluar, jadi dapat peluang si Havertz tuh yang pertama. Ya jadi itu emang menurut gue salah satu kelemahan Akanji gitu tuh. Maksudnya kalau lagi bagus-bagus, kalau lagi jelek tuh sering kecolongan yang kayak gini-gini nih. Terakhir lawan siapa ya di preseason kayak gitu juga Akanji tuh. Ya di final Liga Champions juga sempet ngaco kan. Iya, maksudnya emang mungkin adanya apa Guardiola bisa menambal ya kalau akhir lagi cedera dan akan jaga jelek. Itu kalau misalnya ada Guardiola langsung diganti tuh maksudnya. Dan masalah di formasi menurut gua kan, jadi kan si Alvarez emang agak ke depan kan. Udah sama Alvarez hampir sejajar sama Haaland. Terus si Stones nggak masuk, jadi di tengah kosong. Maksudnya nggak seramai itu, kalah dengan pemain Arsenal, dan Haaland nggak dapat umpan. Giliran Kevin masuk, Haaland malah keluar, jadi nggak ketemu tuh Haaland. Foden sempat ketemu nggak sama Foden? Foden sempat, tapi pas Kevin masuk tuh Kevin tuh langsung tusuk ke Alvarez beberapa kali. Jadi menurut gue untuk nyalain Haaland sih enggak menurut gue, karena emang sama sekali nggak ketemu tuh. Menurut gue tuh emang ya di babak pertama kita
masukin pemain tengah itu bukan menyerang. Kovacic sama si Rodri tuh yang buat defending dan buat ngobil bola dari belakang gitu. Iya benar. Makanya pas dimasukin Foden sama Kevin De Bruyne itu kan dua playmaker bener-bener mantap ya. Itu jadi jalan tuh maksudnya. Iya. Ke sayap umpan ada, ke Palmer lebih oke kan gerakannya kan. Maksudnya gerak bolanya. Nah, kelihatan juga bedanya Kevin masuk ya langsung ada langsung kayak misalnya contoh ini yang dari Kevin, mungkin lu lupa atau inget dia langsung oper ke tengah nusuk ke Alvarez tapi Alvareznya nggak dapat itu. Iya. Itu menurut gue kalau bukan Kevin ya nggak berani ngoper kayak gitu. Jadi agak kalau Kevin itu berani umpan-umpan yang agak beresiko gitu. Sebenarnya bukan berani juga dan yang bisa juga karena bisa juga, iya. Ada di Twitter ngomong tuh zaman-zaman Aguero gue ngeliat pemain-pemain kita pada spam cross. Iya. Pas kita punya pemain tinggi kayak Haaland kok malah kagak ada. Tapi beneran nggak ada kan, biasanya yang umpan crossing kan Mendy, Cancelo, Kevin De Bruyne doang tuh tengah. Mahrez bisa kan? Mahrez bisa. Ya enggak, ini jadi enggak ada. Grealish juga ya jarang. Kemarin sempat beberapa sekali doang apa ya. Sebenarnya Grealish oke, cuman enggak tahu ya, mungkin karena formasinya kita maksudnya si Grealish itu sering kalah jumlah jadi ya susah juga buat crossing gitu. Dan tapi juga kita ucapin ini ya, bagus juga ya defending Arsenal ya, bener-bener kita susah banget sampai bahkan babak pertama susah banget untuk nembus. Jadi apalagi dari kita sering beberapa kali lihat Ortega megang tuh udah langsung di press gitu, langsung bingung. Shaping-nya udah bagus Arsenal. Jadi salah satu faktor juga itu ya Arsenal defendingnya bagus. Iya, dan salah satunya ya Timber sih ya. Timber ya kuat banget tuh mainnya, bagus, dan ya first impression gua nonton Timber ya yang orang-orang bilang bener bagus. Dan Bernardo juga agak kesulitan kan biasanya. Nah itu juga salah satu faktor kenapa Kevin, maksudnya kita butuh Kevin gitu. Jadi misal kalau Bernardo stuck di ujung nih misalnya dijaga Timber, Kevin pasti di agak belakang nunggu tuh. Bernardo umpan ke Kevin tinggal crossing, tapi karena nggak ada Kevin jadi beda cara mainnya City kan. Iya ya, jadi kalau sebenarnya overall sih sebenarnya dua tim ini nggak main bagus ya, nggak ini ya, nggak sepenuhnya lah ya. Iya, maksudnya kalau dibilang hati-hati juga sebenarnya nggak hati-hati, emang kayaknya kurang pick aja nih dua tim. Bahkan di babak kedua sebenarnya Arsenal tuh nggak nyerang sama sekali. Ada nggak sih? Gue tuh ingat cuma Havertz doang dua kesempatan. Kayaknya nggak ada ya. Saya gue cuma dua itu. Maksudnya benar-benar sepi. Justru City yang di babak pertama kan nggak ada ya. Nggak ada ya. Di babak kedua justru oke tuh, yang harusnya Foden nyetak gol. Kalau Foden nyetak gol, itu langsung game over tuh. Dan Foden udah beberapa kali dapat kesempatan depan gawang selalu kayak gini ya. Final Liga Champions kan juga. Iya. Lawan Inter. Lawan kemana? Atletico Madrid ya kalau nggak salah ya. Iya, Atletico Madrid ya. Sama gitu-gitu, depan gawang tendangnya tuh kayak nanggung gitu, kayak padahal Foden tuh harusnya dilatih lagi shot doang finishingnya ya. Dan juga ada peluang dari siapa? Rodri atau dia? Rodri yang disundul dari corner. Tapi itu pas banget sih, ngarah ke kiper. Selain Ramsdale refleksnya bagus juga, kita apa saja kenapa nggak golin gitu. Iya, dan tapi sebenarnya nggak usah bersedih ya, karena di yang kita upload di IG-nya Man City Room ini udah biasa nih. Jadi dari udah 3 musim terakhir kita kalah di Community Shield dan 2 seri terakhir ya. Di akhir musim kita di akhir dengan juara Premier League ya. Jadi menurut gua yang diambil poinnya dari sini adalah ini bukan maksudnya secara kayak apa sih, magic gitu apa sih? Iya. Cocok logi gitu lah. Iya, bukan cocok logi sebenarnya. Jadi intinya lu kalau kalah komunitas kagak ngaruh. Intinya itu aja, nggak ngaruh. Nggak menggambarkan musim akhir nanti gitu. Tapi ya maksudnya jujur ini lawan Arsenal gue nggak sama sekali nggak sakit hati loh. Itu paling pas bangun tidur ya kalah lagi. Tapi pas gue lihat sosmed ya udah biasa aja gitu. Maksudnya kayak sayang aja gitu. Jadi kita nggak bakal nyamain historinya Barcelona yang sextuple. Ya karena itu juga emang susah banget untuk dapetin sextuple, karena kalau nggak salah cuma Barcelona ya yang bisa ya di Eropa kayaknya sih itu ya. Jadi tapi mungkin karena apa ya, ada yang juga yang ngomong Community Shield tuh nggak diglorifying dengan bagus sama FA gitu. Jadi kayak kalah ya udahlah gitu. Tapi kalau misalnya Super Cup kita wajib menang nih. Iya. Kayak ada gitunya loh. Iya, kayak itu yang gue dengar dari podcast Box to Box sih. Secara mengemas konsep Community Shield tuh kurang megah gitu. Apalagi kata Dex bilang sponsornya McD lagi. Jadi si Robi juga gitu sih. Si Robi FTV kayak ini harusnya diganti kayak Super Cup gitu, kayak bahkan di Liga Italia sama Liga Spanyol tuh Super Cup beneran mau, kata Robi gitu. Jadi Robi Arsenal Fan TV ya. Jadi gue setuju. Ya jadi menurut gue udah nggak perlu dicemaskan lagi ya, karena lebih sakitan waktu lawan Liverpool. Gue tuh sakit hati banget. Apalagi udah Haaland gak golin, terus Nunes golin, terus lebih sakit hati. Dan Liverpool gue kira bakal
bakal oke di musim itu ternyata enggak. Dan itu juga sih karena gol Akanji itu udah nggak ada yang bisa, maksudnya Iya. gol deflect itu udah nggak ada yang bisa berbuat apa-apa gitu. Mau nyalain Deflect, juga nggak bisa, emang nggak bisa apa, tapi emang bisa semua mati langkah gitu. yang bisa diandalkan ya cuma yang bisa dilakukan ya jangan buang-buang peluang gitu. Kalau Iya. masalah deflect ya udahlah gitu. Dan kalau penalti juga gue nggak bisa nyalain sih, ya udahlah. Ronaldo Messi juga nggak gol, jadi iya makanya itu nggak mempengaruhi musim kita ke depannya. Jadi yang penting kita fokus karena hari Sabtu dini hari nanti kita bakal ngejalanin pertandingan Premier League game pertama lawan Burnley di kandang Burnley ya. Jadi itu yang paling penting, dan menurut gua dengan kekalahan lawan Arsenal tadi bikin Man City makin fokus, makin siap, dan mungkin mau balas dendam aja ya. Iya. Dan membuktiin kalau kita masih layak jadi juara Premier League di musim depan. Udah, jadi gitu aja dari kita. Jangan lupa subscribe Instagram kita, YouTube kita. Dan kalau mau bantu juga, mau bantu nyawer ada di kolom komentar, belum kita masukin. Dan kita masih ada sedia merchandise, tinggal beberapa biji doang, karena kalau kita masukin TikTok udah pasti laku. Semoga sih. Semoga. Tapi soalnya mumpung belum masukin TikTok, seharusnya 5 biji kali ya. 5 atau mungkin 5 sampai 10 lah. Kita nggak bakal reels lagi. Jadi makasih yang udah support, dan jangan lupa like, komen. Iya, dan karena kita menuju 1000 subscribers. Yap tuh. Dan tungguin aja video kita selanjutnya, karena mungkin kita tunggu. Jadi makasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.